Hai, welcome to The Flick, bareng gue Rabi dan di belakang kamera ada Hani. di program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana kita akan mendiskusikan dan membahas satu film yang sudah kita tonton pastinya. Pada episode kali ini kita menonton film apaan? Murder on the Orient Express. Murder on Orient Express. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke sinopsisnya. Sinopsis akan dibacakan oleh Hani. Hani, silakan. Jadi film ini menceritakan tahun 1934, yaitu ada seorang detektif hebat bernama Hercule Poirot ya, yang diperankan oleh Kenneth Branagh. Branagh. Sorry. Ya, apa? Branagh. Kenneth Branagh. Kenapa ketawa? Itu beneran, iya. Branagh ya. Lucu. Nah, si Hercule Poirot ini tengah menyelesaikan kasus pencurian barang berharga di Yerusalem. Nah, dia pun akhirnya bersiap kembali nih ke London. Nah, untuk itu dirinya dibantu sama Book, temennya yang diperankan oleh Tom Bateman, yang membantunya mencarikan tempat lah buat dia tuh masuk ke kereta mewah di Orient Express yang berangkat malam itu. Jadi dia harus buru-buru berangkat lah intinya. Nah, dia ini kan jadi penumpang di Orient Express itu adalah orang-orang kaya dan bangsawan. Salah satunya adalah Edward Ratchet yang diperanin sama my favorite actor Johnny Depp. Nah, pebisnis kaya yang memiliki banyak musuh. Di saat ingin menikmati perjalanan di kereta, Poirot justru harus kembali memecahkan suatu kasus saat Ratchet ditemukan terbunuh di dalam kereta tersebut. Jadi inti dari sinopsis film ini adalah memecahkan memecahkan kasus pembunuhan yang terjadi di Orient Express. Ya, makanya judulnya adalah Murder on Orient Express. Seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan BOI, gue akan sedikit membahas sang saudara dan para pemainnya. Untuk sang saudara, nah ini juga yang bermain sebagai Poirotnya nih Han, yaitu Kenneth Branagh. Iya. Sungguh itu main blowing loh dia. Iya, dia yang saudara dan juga yang main gitu. Misalnya dia tuh cast utama gitu iya, loh. main karakternya di sini loh. Iya, main karakternya keren banget. Nah, dia itu sebagai saudara itu sudah menyutradarai film Dead on the Nile, sequelnya ya. Terus Cinderella live action. Iya. Aku gak nyangka dia loh. Iya sih, aku juga gak nyangka. Tapi Terus, aku suka film itu. Iya, aku juga. Ya, untuk segi live action oke lah. Terus ada Jack Ryan Shadow Recruit. Terus Thor tuh dia loh. Thor dia. Oh, Thor yang pertama ya? Thor yang pertama tuh dia. Wih, keren. Dan juga yang terakhir ada Frankenstein. Nah, selanjutnya untuk para pemain yang tadi udah dibahas, yaitu Kenneth Branagh juga nih yang main Poirot. Dia ini sempat muncul di Oppenheimer, Han. Iya, aku nggak nyadar itu dia. Aku nyadar banget kan dia pakai kumis gitu kan. Iya, cuman aku nggak ngeh itu dia. Aku dia pas liat, kok ada si ini detektif ini, aku mau detektif Poirot. Terus di Tenet juga dia muncul, dan Kirk juga dia muncul juga. Jadi dia tuh di Christmas tuh udah 3 kali nih. Wih. Terus juga main di Jack Ryan, Valkyrie. Terus Wild West yang bareng Will Smith. Terus dia juga di Frankenstein juga dia main juga sih. Frankenstein. Oh iya. Terus yang terakhir yang pasti banyak Potterhead tahu yaitu Harry Potter. Iya. Yang kedua Chamber of Secrets. Versi mudanya. Sumpah aku nggak nyadar itu dia. Jujur aku juga sebenarnya kaget sih. Iya tuh. Karena kan aku kira peran dia di Harry Potter yang Chamber of Secrets kan kayak yang apa ya? Yang culun, yang cupu lah sebenarnya gitu. Ganteng. Iya, ganteng. Cuman blow on gitu. Iya gitu. Terus ternyata dia juga sutradara dan para pemainnya juga keren-keren sih ternyata. Iya, benar. Justru karena akting yang keren ya Han ya, makanya gitu. Iya, jadi nggak kerasa gitu, nggak nyadar dia itu. tuh kayak siapa sih yang main di Emma Thompson ya? Emma Thompson, Iya, kayak Emma Thompson dia gitu tuh nggak sih? Oh. Nggak nyadar bikin. Jadi tiap film tahun-tahun nonton Harry Potter dan nggak nyadar kalau itu dia. Oh iya. Karena personanya beda banget lah gitu. Iya, benar. Nah, selanjutnya untuk cast lainnya itu mahal-mahal semua sih Han sebenarnya. Iya. Jadi mungkin aku kan cepet aja Han ya, karena kalau dibahas satu-satu ini bakal habis nih video. Cuma buat bahas pemainnya doang. Oke, yang pertama itu ada Judi Dench. Dia itu yang suka muncul di film-film James Bond. Terus yang tadi Hani sudah sebut yaitu Johnny Depp. Yang paling aku suka di Pirates of Caribbean, di Captain Jack Sparrow. Iya. Terus ada Daisy Ridley, yaitu yang menjadi pemeran utama di Star Wars. Aku lupa siapa namanya, cuman dia yang cewek itulah.
cewek karakter utamanya di Star Wars yang 789. Terus ada Michelle Pfeiffer, dia itu main di Dark Shadow yang aku inget. Ya, Ant-Man. Ant-Man, oh ya, Iya, Ant-Man juga, pokoknya. ya. Terus ada Penelope Cruz, yang dia juga main Pirates of Caribbean Iya. yang keempat. Terusnya ada Josh Gad, aku tahu dia di 21. Tom Bateman. Aku sih nggak pernah nonton dia, cuman aku searching dia mungkin lebih banyak ke series. Oh iya iya. Iya. Terus ada juga yang apa ya, yang aktingnya selalu keren, yaitu William Dafoe. Defoe ya itulah. Aku paling memorable dia itu di Spider-Man. Iya. Spider-Man satu ya, yang Tobey Iya, Maguire. Iya. Iya, yang psikopatnya dapet, keren banget sih aktingnya dia di situ. Selanjutnya ada Manuel Garcia Rulfo. Aku lihat tuh di Magnificent Seven. Selanjutnya ada Manwar Kenzari, dia di Black Adam. Dan yang terakhir ada Derek Jacobi, dia itu di Gladiator yang bareng Russell Crowe sama Joaquin Phoenix. Jadi ya, ini banyak banget pemain-pemain terkenal sih kan ya. Iya. Dan mungkin budgetnya pasti gede sih film ini. Iya sih. Karena pemainnya keren-keren semua sih. Itu dia sedikit informasi sang saudara dan permainnya. Kita langsung masuk ke pembahasan POI. Bagi yang belum mau nonton dan mau nonton, skip aja bagian ini karena akan mengandung spoiler. Oke, yang pertama. Film ini ceritanya itu based on novel Han ya. Iya. Yaitu dari novel Agatha Christie. By the way, sebagai fun fact, bokap gua itu penggemar Agatha Christie. Bahkan di sini dari tadi gue pegang, yaitu ada novel, kelihatan kan? Kelihatan. Nah, ini tahun 2000 loh, tahun 2000. 2000. Ini berarti udah 23 tahun tau gak sih dibeli? Tapi kan novelnya itu Novelnya sih dari tahun 70, aku lupa 60-70-an kan. Oh. Tapi di transkrip ke Indonesia itu tahun 80-an. Jadi ini udah edisi yang keempat, tahun 2000. Jadi bokap gue tuh suka banget Agatha Christie. Dulu ada yang bahasa Inggrisnya cuman kayaknya hilang entah kemana. Terus pas ada yang transkrip ke Indonesia, translate di Indonesia, bokap gue beli lagi. Dan ini tuh bukunya edisi yang keempat tahun 2000 sih kan. Gila nggak sih? Kayaknya penggambaran ininya mirip Ini, ya apa sama nih? yang penggambaran Karakter-karakternya ya? Iya, penggambaran karakter mirip ya. Iya. Mereka bener-bener desain apa sih make upnya? Make upnya, gayanya segala macam. Jadi emang gayanya Agatha Christie, dia itu selalu tampilan orang-orang yang apa ya, yang menjadi tersangka mungkin, atau ya mungkin kayak pemerannya nggak ya sih? pemeran. Nah, Pemerannya. itu tuh selalu ada di Tersangka dan suspek tersangka Iya, gitu tapi ya. dia itu selalu dimunculin di depannya ini sih. Ah. Dan itu sih yang kamu bilang kan. Jadi emang si Kenneth Branagh bikin karakternya itu menyesuaikan dengan ini cover Iya, bukunya iya. sih. Jadi ya ini sebuah Agatha Christie emang sebuah novelis yang mungkin terkenal kali ya pas zaman dulu. Iya. Aku tahu ada penulis namanya Agatha Christie, tapi jujur nggak tahu sih novel-novel itu apa gitu. Iya, iya. Jadi begitu, makanya aku tahu nontonnya Death on the Nile dulu kan. Iya, baru yang ke Murder on the Express. Jadi intinya sih novel-novel Agatha Christie selalu menceritakan tentang Hercule Poirot. Iya. Poirot jadi seorang detektif yang istilahnya kayak Sherlock Holmes ya. Iya. Kayak Sherlock Holmes. Jadi kemanapun dia pergi selalu ada yang kasus. Selalu ada yang meninggoy. Kemanapun dia pergi selalu ada kasus, ada yang meninggoy. Iya, aku lebih kasihan ke dia sih, karena di saat dia kan sebenarnya kayak di Orient Express ini dia bisa nyelesain kasus. Iya, baru aja Dia nyelesain kasus. pulang, kayak gue capek, tiba-tiba di tengah perjalanannya ada kasus. Bahkan kalau kamu ingat tuh, kalau nggak salah tuh buku tuh pernah ngomong, apakah kamu sudah menyelesaikan kasusnya? Apakah kamu baru menyelesaikan kasus? Come on. Si Poirot itu bilang, come on. Bukan aku yang mencari kasus, tapi kasus yang mencariku. Iya. Gitu sih. Jadi ya, film ini itu jadi cerita film ini based on novel, dan Murder on the Express adalah sebuah film yang membuka untuk film-film Agatha Christie lainnya. Oh, jadi ini film Yang pertama, awal. lah. Oke. Rencananya sih Kenneth Branagh pengen apa ya? Istilahnya bikin dari novel tuh. Mengadaptasi ya? Ya. Mengadaptasi. Jadi si Kenneth Branagh ini pengen mengadaptasi novel-novel yang lainnya. Jadi ini adalah yang Oke, pertama. oke. Dan buat aku inilah splendid movie sih. Iya. Bagus banget. Oke, itu sih jadi yang pertama itu. Nah, terus yang kedua Han, silakan. Karena aku nontonnya Death on the Nile dulu. Nile.
Death on the Nile. Karena aku nontonnya Death on the Nile dulu dibanding Murder on the Orient Express ini. Jadi aku agak kaget begitu nonton Murder, ternyata si Hercule Poirot tuh orangnya sedetail dan seperfeksionis itu ya. Iya. Jadi hal-hal kecil yang benar-benar kayak telur aja diukur yang gitu-gitu yang benar-benar orang pakai dasi harus lurus ya dia lihat. Jadi agak apa ya? Aku senang di sini karakter benar-benar seperti seorang detektif yang apa-apa tuh dia pikirin secara detail kemungkinan-kemungkinannya sih. Itu yang aku suka. Nah, menurut dari kamu kan, perbedaan dengan Sherlock Holmes itu kalau aku nonton film-filmnya itu selalu yang jenius, yang dia tuh punya pemikirannya sendiri gitu kan. Ah iya. Nah, kalau si Hercule Poirot, sebenarnya gini, dibilang dia pintar, iya dia pintar. Cuman yang bikin unik dari dia adalah dia itu selalu bisa melihat detail-detail kecil atau mungkin kesalahan-kesalahan kecil buat dia gitu. Jadi scene-scene yang di awal itu yang telur, terus scene yang dasi, itu ngembarin kalau dia tuh nggak suka sama sesuatu yang tidak sesuai pada tempatnya. Nah, dengan cara itulah dia bisa menemukan para pelakunya gitu. Ataupun dia bisa menemukan bukti-buktinya. Kejanggalannya. Dan itu pun dia bilang kan sama si kaptennya, aku lupa, dia ngomong kalau ya itu emang udah dari dulu aku tuh seperti ini gitu. Jadi dia tuh bisa dengan instan melihat, oh kayaknya ini ada yang nggak cocok nih, ini ada yang salah nih, gitu sih. Itu yang sedikit membedakan dengan Sherlock Holmes gitu. Benar. Nah, selanjutnya yang mungkin aku suka musik background-nya sih, Yan. Yang apa ya, di awal-awal itu musik background-nya itu kayak adventure, sebuah perjalanan. Kayak sebuah, apa ya, kayak memulai sebuah perjalanan gitu yang, apa ya, aku bingung ya. Mungkin vibe-nya kayak adventure gitu kan, musik background-nya gitu. Tetapi ketika pembunuhannya udah terjadi, semuanya itu berubah. Musik background-nya itu lebih kayak yang serius, yang tegang. Itu aku suka sih. Dan buat aku nggak cuma musik background-nya doang kan, tapi grafiknya nggak sih, Yan? Aku pertama kali itu nonton di bioskop. Mungkin kalau di TV beda kali ya. Di bioskop tuh memanjakan mata banget sih. Pengambilan gambarnya dan CGI efeknya itu aku suka gitu. Terus kayak pengambilan penggambaran tahun dulunya, ini kan 1934 ya. Itu tuh bagus dari segi pakaiannya. Oh iya, pakaian kostumnya ya gitu. Terus ini London ya mereka ya, berarti makanya aksennya British. Iya, British ya, kan, cara bicaranya, terus properti barang-barang sampai ke kereta uapnya. Berarti kan ini big budget ya. Big budget banget. Dan aku suka dengan pemandangan-pemandangan di luar keretanya sih, yang di gunung-gunung gitu. Yang di es gitu kan. Gitu. Wah, itu keren banget sih. Memanjakan mata banget, keren banget sumpah aku suka. Padahal film ini tuh bukan film kayak film Marvel yang superhero yang kayak gimana-gimana. Apa sih, layar lebih lebar untuk melihat visualnya. Tapi buat aku dia niat banget gitu. Padahal kan dari segi apa ya, dari segi cerita kan film ini cuma berfokus di kereta kan. Tapi ketika dia mengambil scene-scene luarnya, wah keren banget sih. Jadi, rapi lah, istilahnya rapi gitu. Kayak berasa benar-benar ikut dalam perjalanan itu. Iya. Dari awal dia di Yerusalem, benar-benar vibe orang-orang riwe gitu segala macam. Orang tuh mandir gitu segala macam kan. Nah, tadi kan udah musik background, terus grafik yang sungguh memanjakan mata. Terus yang terakhir dari segi produksi itu ya pengambilan angle sih, Yan. Ada beberapa shoot angle yang unik gitu, ada yang dari atas, yang nge-shoot. Ingat nggak sih? Yang mana ya? Yang dari atas kereta? Bukan, jadi dari atas plafon. Ingat nggak? Pas si Ratchetnya ini udah... iya. Untuk shoot yang mana coba kalian nonton biar tahu. Itu keren sih, dan beberapa angle juga yang buat aku menarik gitu. Jadi kayak angle-angle yang kayak serius vibe-nya gitu. Padahal kan ceritanya itu kereta zaman dulu, jadi walaupun itu kereta istilahnya eksklusif, tapi sempit kan jalannya. Iya, sempit kan? Gitu. Tapi mereka hebat sih, bisa naruh celah-celah nih, ngambil di sini. Gitu. Itu unik sih jadinya. Jadi kayak nggak kelihatan tetap kelihatan sempit, tapi kayak tetap semua orang tuh kelihatan in frame gitu. Bener banget sih. Nah, mungkin yang terakhir itu kalian ya, masalah plot twist ceritahan ya. Kita nggak akan bahas siapa pelakunya, karena ya mungkin udah tau lah ini tentang film detektif dan kan ada kasus pembunuhan. Nah, mungkin untuk plot twist buat aku tidak expect sih.
kalau pelakunya itu si itu gitu. Iya. Iya, karena semuanya itu punya alibi, semuanya itu pada saat itu kita tidak diceritain motifnya apa. Iya. Jadi kita bingung ini siapa pembunuhnya karena tidak ada yang punya motif yang kuat yang sehingga bisa sampai gitu. ngebunuh. Kalau menurut kamu gimana, Han? Iya sih, ini plot twist-nya karena di awal cerita tuh ntar mungkin kita bahas Death on the Nile kali ya. Kalau Death on the Nile, Death on the Nile. Death on the Nile kan motifnya tuh kelihatan. Iya. Tapi kalau di sini tuh kayak aku cuman prediksi beberapa orang doang sih. Kayak orang-orang terdekatnya Rachel doang gitu kan. Kayaknya dia gitu. Cuman untuk keseluruhannya tuh kayak ternyata si orang itu gitu tuh kayak wah itu sih. Soalnya diceritain motifnya tuh di akhir. Iya. Walaupun aku sebenarnya ada bingung sih kenapa si Poirot bisa terpikir sampai sejauh itu gitu. Sebenarnya sih aku ada bingung sih apakah itu emang gift-nya dia gitu sehingga dia bisa berpikir sejauh itu. Aku juga mikirnya kayak jauh banget nih dia mikirnya. Iya. Walaupun buat aku bisa aja orang itu bohong. Aku nggak kayak gitu. Iya. Kan sebenarnya kan. Nah, mungkin ya. Kan ya mungkin zaman dulu kan belum ada CCTV ya. Iya. Belum sebenarnya bisa aja nggak sih Hercules tuh bohong? Bisa aja gitu. Kan? Dia ngira-ngira gitu kan. Iya, dia ngira-ngira gitu kan. Dia tidak memberikan bukti yang kuat gitu kan karena beberapa. Jadi iya, tapi mungkin di situ kehebatannya kali ya. Iya, hebatannya sih. Maksudnya buat aku, kalau aku jadi pelakunya, aku nggak kayak gitu. Iya, bukan gua gitu. Mana buktinya gitu, bisa aja. Dan tapi di sini tuh orangnya, oh ya, aku bener pelakunya aku gitu. Iya. Nah, dengan gampangnya, oh ya udah ini pelakunya aku. Iya, nah ini mungkin hebatnya si Poirot di sini tuh, dia memainkan psikologi pelakunya nggak sih? Mengintimidasi ya. Iya, mengintimidasi. Jadi bikin si pelakunya tuh kayak gue ngomong dia jadinya gitu, kayak permainan kata-kata gitu. Bikin dia tuh jadi pengen defense, dia kira keluar. Sih itu ya. Mungkin ya buat kita ada apa yang cukup aneh, maksudnya bukan aneh ya. Mungkin rada-rada tidak masuk akal, cuman ya udahlah. Iya. Cuman ya bagus sih, tidak tertebak ceritanya gitu. Mungkin sekian dari aku sih ya. Mungkin karena emang film ini kuat di cerita, makanya orang itu mesti nonton ya. Kita nggak bisa nyeritain ceritanya kayak gimana karena buat kita ceritanya tuh cukup unik dan cukup bedahan ya. Iya. Apalagi dengan karakter Poirot-nya ini yang bisa dibilang detektif tapi eksentrik kan ya. Iya. Beda dengan Sherlock Holmes atau nggak detektif Conan gitu kan. Iya, dia punya caranya sendiri. Iya, punya caranya sendiri sih. Jadi ya unik lah buat ditonton. Mungkin sekian dari kita ya. We hope you guys enjoy this video. Thanks for watching and see you when I see you.